metadata? Ada yang tahu? Mungkin? Gimana? Ada yang pengen jawab apa itu metadata? Belum tahu, Bu. Oke. Belum tahu? Yang lain? Itu Bu, metadata adalah informasi yang terstruktur yang menjadikan suatu informasi itu untuk mudah ditemukan kembali, Bu. Oke, contohnya. Ayo, contohnya apa dong? Itu Bu, manajemen file, Bu. Manajemen file. Terus? Selanjutnya saya nggak tahu, Bu. Oke. Jadi, metadata adalah gini dulu sebagai gambaran. Kalau kalian punya foto, sebuah foto yang disebut dengan metadata sebuah file foto atau gambar. Foto aja lah lebih gampang. Yang suka foto, kalian pasti suka foto semua kan? Oke, sambil saya pengen lihat wajah kalian deh. Oh, off cam semua. Oke, baiklah. Jadi kalau kita ngomongin foto, file foto yang disebut dengan metadata adalah ukuran foto tersebut. Terus berapa pikselnya, berapa aperturnya atau apertur kalau nggak salah. Terus habis itu pikselnya, ukurannya, kapan foto itu diambil, terus format foto tersebut, format file tersebut ya, format file foto tersebut apakah JPG, PNG, RAW format gitu ya, atau yang lain-lain. Jadi format file, ukuran pixel, kapan foto itu diambil, terus apa lagi ya? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi yang disebut dengan metadata adalah data tentang sebuah data. Foto itu kan sebuah file, sebuah data. Nah, data penyertanya, bukan data penyerta ya, istilahnya itu data tentang data tersebut, itu adalah yang disebut dengan metadata. Sekarang kalau kita ngomongin database, kira-kira metadatanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Dari gambaran yang saya sudah sampaikan tentang file foto. Kalau file database, sebuah database, kira-kira metadatanya apa? Tabel, kolom. Terus? Siapa tadi yang barusan jawab? Saya, Bu. Oh, Lala. Lala ya? Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Mau menambahkan? Tipe data, Bu. Tipe data. Oh iya benar. Oke, tipe data dalam sebuah kolom ya. Good. Terus ada lagi? Mungkin value, Bu. Value apa itu? Ya, value tiap-tiap itu kolom. Mungkin, Bu. Oke, bisa. Value tiap-tiap kolom. Oke, berarti datanya ya? Oke, terus ada lagi? Panjang data mungkin, Bu. Panjang data itu termasuk dalam tipe data ya? Iya.
Ya, oke, benar. Oke, berarti tentang metadata udah ada gambaran ya kalian. Metadatanya sebuah database itu apa aja? Ada yang masih belum dapat gambaran dari sini? Kalau masih bingung boleh tanya. Oke, kalau diem aja berarti saya anggap sudah paham. Oke, udah benar tadi jawabannya. Ada yang jawab tipe data, terus kolom, eh, terus juga apa tadi jawabannya tadi? Kolom, tabel. Yes, jadi ukuran database-nya juga termasuk dalam metadata. Ada berapa tabel dalam sebuah database itu juga bisa dihitung kan? Itu juga termasuk dalam metadata. Terus kapan database itu terakhir dimodifikasi itu juga bisa. Kita juga bisa dapat datanya itu. Padahal itu juga metadata kan. Terus apalagi ya? Tipe data tadi udah ya. Jadi itu tipe data yang dalam sebuah database. Terus kalau kita masuk lagi metadata sebuah kolom misalnya berarti metadata sebuah tabel ya. Itu ada panjang berapa kolomnya, terus habis itu panjang datanya, terus tipe data sebuah kolom itu juga termasuk dalam metadata. Oke, good. Berarti kalian sudah ada gambaran. Saya akan masuk ke materi berikutnya. Itu masih pengenalan ya. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem katalog views and functions, terus store procedure, sistem dynamic management object. Jadi kalian udah belajar tentang views, terus habis itu ada function, ada store procedure. Oh, store procedure belum belajar ya. Nanti juga ada bedanya apa itu store procedure, apa itu sistem store procedure, nanti dijelaskan lebih lanjut. Oke, jadi metadata memberikan informasi dasar dan relevan tentang data. Fungsi metadata di SQL Server mengembalikan informasi tentang properti pada sebuah objek. Objek itu bisa berupa basis data, bisa berupa skema, bisa berupa tabel, kolom, file database. Kalau mungkin saya lupa menyebutkan atau mungkin saya udah pernah menyebutkan, kalau kalian lihat database TSQL 2020 ya, itu ada DBO apa aja sih data tabelnya di situ tuh. Ada yang buka nggak MySQL-nya? Ada skemanya. Ada yang buka TSQL 20? Sales.kategori, sorry lupa saya. Ada yang buka dan bisa share screen mungkin nanti saya jelaskan sedikit. Nah, oke. Oh, berarti udah kelihatan kan ya struktur tabelnya, korelasinya. Sorry, korelasi. Kalau relationship udah kelihatan. Jadi itu ada oke. HR tuh ada berapa HR? Cuman satu toh. HR employees. Ada. Ya wis. Jadi skema itu yang di dalam kurung. HR skemanya ada 5 sih. Oke. Oh, ini skema ID. Oke. Skema ID ya. Bukan jumlah ID-nya. Oke, balik ke gambar tadi. Nah, itu kan ada yang di dalam kurung, ada sales, ada production, ada stats ya. Jadi ada sales 1 2 di sini. Oke, ada stats ada 2, terus ada sales 1 2,
3, 4. Ada production, ada 1, 2, 3. Itu adalah skema. Nah, nama tabelnya adalah yang di depan kan. Kategori, produk, terus habis itu supplier, order, shippers, customer, itu adalah tabelnya. Gunanya skema itu ketika kalian mengatur user, user akses user, hak akses user, misalnya karyawan cuman boleh mengakses tabel sales gitu ya, atau mungkin karyawan sales bisanya cuman mengakses tabel sales. Terus karyawan bagian production cuma bisa mengakses skema production. Itu memudahkan untuk mengatur hak akses. Jadi gampangnya adalah cuma nyebut skemanya aja gitu. Tapi kalau kalian kalau nggak ada skemanya, itu berarti kalian harus nyebutin detail. Tapi kalau jadi hak akses untuk tabel ini, tabel order, tabel shipper, tabel customer gitu. Tapi kalau udah ada skema, kalian cukup menyebut skemanya aja. Itu mempermudah dalam hak akses user. Itu gunanya skema. Oke, baik. Terima kasih Agung Adi untuk share screen-nya. Saya lanjut materi ya. Oke. Itu tadi ya. Jadi ada basis data, ada skema. Nah, itu tadi udah disebutin. Dicoba tadi ya. Terus ada tabel, ada kolom, ada file atau file database. Jadi fungsi metadata mengembalikan informasi tentang properti pada suatu objek. Objeknya bisa ini 1, 2, 3, 4, 5. Properti yang dimaksud adalah antara lain ada ID, nama, deskripsi. Bisa ini, bisa lebih dari itu. Terdapat view, fungsi, dan store prosedur bawaan. View, function gitu ya, dan store prosedur, sistem store prosedur dari SQL Server yang berkaitan dengan katalog sistem atau metadata. Oke. Metadata menggambarkan struktur dan format data dan keseluruhan database. Struktur database itu tadi ya, ada tabel, kolom, tipe data, panjang data, primary key, dan lain-lain. Metadata disimpan dalam sistem tables atau sistem katalog dan hanya dapat diakses langsung oleh DBMS atau administrator sistem. Jadi metadata itu disimpannya di mana? Ada namanya sistem tables atau sistem katalog. Dan cuman bisa diakses oleh administrator sistem. Tuh. Oke. Kalau di Microsoft Access itu seperti ini. Tool ini mencari tabel sistem untuk memberikan semua macam metadata untuk tabel, form, query, dan lain-lain. Ini di Microsoft Access. Oke, ada database Documentor namanya. Terus, banyak DBMS mempunyai fasilitas penyimpanan untuk form, report, query, dan komponen aplikasi lain. Application metadata diakses lewat program pengembangan database. Contohnya Documentor tool tadi di MS Access yang memperlihatkan metadata untuk query, form, report, dan lain-lain. Jadi kalau di Access itu ada tabel, ada query, ada form, ada report. Kalau kalian pernah coba atau kalian dulu pernah belajar ya, itu kan ada ya. Ada tabel, ada query, ada form, ada report. Nah, Documentor tools ini di Microsoft Access itu gunanya untuk memperlihatkan metadatanya dari masing-masing objek ini. Oke. Ini kalau kalian pengen lihat sistem functions, mana tadi? Tadi ada sistem tabel ya, ada disimpan di sistem tabel atau sistem katalog. Oke, tadi sistem function ada metadata function. Oke, expand database and navigate to programmability in database SQL 20. Double klik di situ dan sistem function dan lihat expand metadata function to see complete list of metadata function under it. Oke, kalau kalian coba nanti kurang lebih isinya juga sama. Seperti itu. Oke, sekarang masuk sistem katalog views dan function. Oke.
merupakan tabel pada database yang menampilkan informasi secara keseluruhan mengenai SQL Server Database Engine, menyediakan cara paling efektif untuk efisien untuk mendapatkan mengubah dan menyajikan informasi dari objek database. Oke. Struktur sistem katalog views. Tadi kan disimpannya di mana tadi ya? Nah, sistem katalog views ya. Kita lihat sistem katalog views itu seperti apa sih? Nah, ini. Struktur sistem katalog views. Oke, saya bukakan ininya juga. Saya new share. Yang tadi saya klik ya. Nah, sistem katalog views. Metadata disimpannya di sistem katalog views. Oke. Terus katalog views itu ini. We recommend that use catalog views because they are the most general interface to the catalog metadata and provide the most efficient way to obtain, transform, and present customized forms of this information. All users available catalog metadata is exposed through catalog views. Nah, semua katalog yang tersedia, katalog metadata yang tersedia oleh user ada di catalog views. Oke, terus apa tadi? Efisien. Apa sih bedanya efektif dan efisien? Saya coba cek dulu. Ada yang tahu nggak bedanya efektif dan efisien? Biar sekalian. Apa sih bedanya efektif efisien? Ada yang tahu? Dan nanti saya juga jelaskan kenapa kalian harus tahu juga bedanya efektif dan efisien dalam sebuah database ketika mainan database. Mainan. Bukan mainan sih, apa namanya? Kalau mau menulis query. Oke, apa bedanya? Ada yang tahu efektif dan efisien? Gimana? Kalau efisien itu kayak mungkin itu saat kita memasukkan sintak-sintak ke dalam database itu harus efektif, maksudnya ini digunakan untuk ini, jadi nggak ada kayak sintak yang terbuang percuma gitu. Oke. Terus itu efektif atau efisien? Efisien. Efektif, Bu. Oke. Jadinya penggunaan sintaknya efektif gitu, Bu. Oke, terus kalau efisien? Efisien?
Oke, so kalau ngomongin efektif itu berarti sesuai dengan tujuan. Itu namanya efektif. Oh, sorry, kalau tujuannya tercapai itu namanya efektif. Kalau efisien terkait dengan penggunaan sumber daya. Jadi kalau memang eh, butuhnya memorinya kecil gitu ya, ya udah pakai kecil aja biar efisien. Kalau misalnya kita butuhnya kecil tapi kita pesan memorinya besar, itu namanya tidak efisien karena terkait dengan penggunaan sumber daya. Biasanya sih kalau penggunaan sumber daya itu terkait dengan efisien, tapi kalau sesuai dengan tujuan itu namanya efektif. Nah, biasanya kadang kalau apa namanya? eh query di database gitu ya. Kadang kalau udah pusing, yang penting tujuannya tercapai lah, efektif dulu gitu kan. Yang penting outputnya sesuai dengan output contohnya gitu. Itu namanya efektif. Tapi kadang kita juga tidak mempertimbangkan efisien. Tapi benar nggak ya sebenarnya efisien nggak sih yang kita pakai nih? Nah, itu seperti itu. Jadi penggunaannya kalau memang eh, tepat sesuai dengan tujuan berarti efektif. Itu kalau efisien terkait dengan penggunaan sumber daya. Seperti itu bedanya ya. Jadi the most efficient way. Jadi efisien udah nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga, nggak buang-buang sumber daya. Itu namanya efisien. The most efficient way to obtain mendapatkan, transform dan present. Untuk mendapatkan, mentransformasikan dan juga mempresentasikan dari semua informasi. Nah, itu maksudnya efisien. Oke, sistem katalog views itu ada apa aja? Ini ada banyak sekali gitu ya. The catalog views in SQL Server have been organized into following categories. Jadi ada banyak kategori. Ada mulai dari ini always on availability, Azure, SQL database catalog views, change tracking. Ini ada banyak sekali. Ya nggak banyak sekali sih, ada banyak gitu ya. Udah dikategorikan sama SQL servernya. Seperti itu. Terus yang mau kita bahas tuh salah satu aja. Jadi sistem katalog views itu ada banyak. Terus kita lihat ada objek katalog views. Apa itu objek katalog views? Oke. This section contains link to the following catalog views. Jadi di dalam objek katalog views ada sys prosedur, sys object, sys to system ya, foreign keys, terus ada juga trigger events, event, trigger events, triggers, views, terus ada juga yang sering kita pakai apa sih? Prosedur ya, prosedur, terus kolom, terus ada tabel, yang sering kita pakai kolom, tabel, terus habis itu event, foreign case, views. Nah, di dalam ini itu masih kita bisa lihat sistem objek itu isinya apa aja sih? Ada name, object ID, principal ID, kalau nggak salah ada 12 seperti yang ada di slide ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, si sistem objek ini ada 12 kolom. Nah, kolom kalau kita lihat apa nih? Tabel ya. Tabel itu apa aja isinya? Ada data space ID, ada file stream data space ID. Nah, ini. Oke, text in row limit, large value types out of row, log escalation, strike by CDC. Ini juga ada keterangannya juga di sini. Kalau kalian pengen explore lebih banyak, silahkan klik link yang ada di file. Durability. Wah. Oke. History table. Nah, oke.
itu adalah sistem katalog views. Oke, balik ke materi lagi. Bentar. Udah ganti ya, balik ke slide lagi ya. Tadi udah jadi sistem katalog views itu ada banyak. Terus habis itu ada sistem objek, ada sistem tabels, ada sistem views, ada sistem prosedur dan sebagainya. Terus kita tadi udah ngecek sistem objek itu ada berapa? Ada 12 kolom. Sistem tabels ada 15 kolom dan seterusnya. Berisi informasi tentang semua objek pada skema database. Jadi informasi tentang semua objek pada skema database itu sistem objek. Kalau sistem tabel berarti semua informasi tentang tabel pada skema database gitu ya. Kalau views berarti informasi tentang semua views pada skema database. Seperti itu. Jadi udah dilihat banyak banget objeknya. Ini tadi ya ada views, ada tabels, ada kolom. Gitu. Oke, terus salah satu ini di mana nih? Oke. Tadi mana tadi? Oke. Dimasuk ke sini ya, sistem database. Sistem database merupakan bagian dari sistem katalog view yang digunakan untuk menampilkan informasi database yang terletak pada sebuah server. Oke, kita cek dulu, kita buka dulu linknya. Oke, oke, di sini berarti. Oke, saya share screen balik ke situ tadi. Oke, masih di sistem katalog views ya. Katalog view, terus habis itu tadi kita lihat objek, itu ada apa aja tadi kan? Ada objek, prosedur, tabel, kolom. Oke, terus kalau tentang database-nya di mana? Nah, ini ada nih, database and file catalog views. Untuk mengetahui tentang database. Terus juga ada sistem database gitu ya. Nah, isinya apa aja? Ada name, database ID, source database ID, owner SID gitu ya. SID, security identifier of the external owner of the database as registered to the server. Oke, terus ada create date, compatibility level, collection name, dan seterusnya. Jadi kalau kita pengen tahu data tentang database itu apa aja, nah ini ada kolomnya. Kalian pengen tahu database ID-nya, source database-nya, database ID, dan seterusnya, itu bisa akses di metadatanya system.database. Seperti itu. Oke, dari sini dulu ada yang masih bingung? Dari konsepnya dulu nih, tentang tadi udah ngomongin metadata, terus habis itu metadata pada database itu apa aja, metadata pada objek itu apa aja, metadata pada kolom, tabel. Ada yang masih bingung nggak dari sini? Kalau udah, kalau nggak ada yang bingung saya lanjutkan. Aman ya? Dilanjut dulu saja, Bu, mungkin. Oke. Terus gimana querying sistem katalog views? Gimana kalau kita pengen tahu data-data itu gitu ya? Kita mau ngambil data itu. Nah, ini caranya. Semua katalog views diakses melalui pernyataan SQL select dari jenis katalog tertentu menggunakan sys dot nama katalognya, objek katalog views-nya ya.
Jadi select nama kolomnya apa, dari katalog views-nya yang mana, objek katalog views-nya yang mana, terus kondisinya, dan diurutkannya seperti apa. Oke. Oke, query untuk melihat primary key apa saja yang terdapat pada database TSQL. Select bintang, from, nama objeknya apa, sysobject gitu ya. System data object, where type sama dengan PK. Nah, ini muncul semua nih. Pada database TSQL atau TSQL 20, kepotong apa ya? Itu ada primary key pada employees, primary key pada suppliers, kategori, produk, customer. Jadi pada tabel-tabel ini primary key-nya gitu ya. Objek ID-nya, principal ID-nya, skema ID-nya, tuh lengkap banget. Kalau kalian ambil semua datanya. Oke, berikutnya. Contoh untuk menampilkan semua objek yang telah dimodifikasi dalam 10 hari terakhir. Nah, tuh kelihatan. Select name as object name. Schema name as schema ID. Sorry, schema name. Diambilnya dari schema ID. As schema name. Terus habis itu type test-nya, create date-nya, modify date-nya. Dari sysobject, where modify date, get date, data yang sekarang dikurangi 10 karena 10 hari terakhir. Order by modify date. Nah, ini udah kelihatan nih, kapan terakhir dimodifikasi. Oke, order by, kalau tidak ada ascending dan descending, maka defaultnya dia akan ascending atau descending. Ascending. Yes, betul. Oke. Oke ya. Terus berikutnya. Information schema views. Salah satu metode di SQL Server untuk mendapatkan metadata. Terus, setiap information schema views berisi metadata untuk semua objek data yang disimpan pada database tertentu. Oke. Views. System views. Oke, sistemnya yang dilihat, sistem views-nya. Ini ada information schema, ada check constraint, column domain usage, column privilege, column. Oke, dan seterusnya ya. Setiap information schema views berisi metadata untuk semua objek data yang disimpan pada database tertentu. Oke. Contoh, mendapatkan daftar view yang terdapat pada database SQL dan pendefinisian view tersebut. Oke, contohnya kalau kita ingin tahu nama tabelnya apa sih, terus view definition gitu ya, dari information schema views. Oke, kita lihat tabel name-nya adalah apa nih, view price order, view definition, create apa nih, Oke, Class group itu apa? Definisinya apa nih? View definitionnya adalah create view sales class group. Oke, di skema sales gitu ya, nama view-nya adalah class group as the bla 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 gitu kan.
Nah, ini yang terakhir kita buat bareng-bareng itu ini yang ini ya, kategori quantity year, create view cells dot category quantity year, select kategori name dan seterusnya. Itu adalah information schema views. Jadi mendapatkan daftar view yang udah kita bikin sebelumnya yang ada pada database TSQL 20 dan definisi view tersebut. Oke, sistem metadata function. Jadi ini adalah function gitu ya. Mengembalikan informasi mengenai setting, nilai, dan objek pada SQL Server. Terdapat beberapa format menggunakan prefix, menggunakan suffix, atau menggunakan ini. Oke, kita lihat contohnya. Sistem metadata function yang sering digunakan ada objek ID, objek name, error, server property. Nah, ini deskripsinya gunanya buat apa? Ini contohnya. Terus untuk querying-nya seperti ini. Select version as SQL version. Nah, kita pengen tahu versi dari SQL server kita ya. Gitu ya. Nih, select version. Nah, ini muncul nih. Kita manggil versionnya berapa sih version dari SQL server kita. Nah, kalian bisa coba sendiri gitu ya. Ada yang 2017, ada yang 2019. Seperti itu. Ada SQL editions, developer editions ya. Rata-rata installnya developer kan ya. Terus ada sales order ID. Sales order ID. Select object ID. Jadi sales order ini objek ID-nya berapa sih? Nah, ini muncul seperti ini. Berikutnya. Sistem store procedure. Jadi kita tadi udah ngelihat katalog view ya. Katalog view itu adalah tempat di mana semua metadata tersimpan gitu kan. Terus habis itu ada di dalam katalog view ada objek, ada database, terus querying-nya seperti ini. Kita ngambil objek mana yang kita mau query-kan, mau kita ambil datanya. Terus ada juga information schema views. Jadi berisi tentang semua data yang disimpan pada database tertentu terkait dengan information schema, terkait dengan views. Berikutnya ada sistem metadata function. Kalau ini adalah function, panggilnya pakai prefix, suffix, dan juga menggunakan tanda ini. Seperti ini. Berikutnya, tadi view, sekarang store procedure. Di SQL, itu ada dua. Ada store procedure, ada di SQL Server, ada sistem store procedure. Jadi, supaya kalian nggak ngetik berkali-kali gitu ya, nggak ngetik berkali-kali sebuah sintaks, kalian bisa menyimpannya dengan sebuah nama, itu disebut dengan store procedure. Jadi store procedure itu adalah kode SQL yang disimpan pada database dan dapat dipanggil sewaktu-waktu. Kita tinggal manggil nama store procedure-nya aja. Bedanya sama view, kan ada views ya, kita juga beberapa waktu lalu kita belajar tentang views, itu juga kode SQL yang disimpan gitu kan. Nah, bedanya kalau store procedure itu sifatnya temporer. Jadi tidak menghasilkan tabel baru. Tapi kalau views, dia menghasilkan tabel baru. Seperti itu. Sama-sama kode SQL yang tersimpan. Tapi kalau yang ini itu biasanya pernyataan gitu ya. Kalau view kan biasanya kita bisa create tabel dari view dan itu disimpan. Tapi kalau store procedure itu pernyataan yang disimpan. Itu store procedure. Di SQL Server ada namanya sistem store procedure. Jadi store procedure untuk mengakses metadata. Karena namanya sistem ya, jadi mengakses metadatanya. Seperti itu.
Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu? Aman? Oke, kalau aman, saya lanjut. Sistem store prosedur yang sering digunakan. Oke, ada SP databases, ada SP tables, SP ini sistem prosedur ya. Store prosedur. Store prosedur tables, store prosedur columns, store prosedur databases. Deskripsinya, list databases in an instance of SQL server, returns a list of tables or views, except synonyms, tabels gitu ya. Terus ada column, returns column information for the specified object. Oke. Cara mengeksekusinya menggunakan perintah execute atau exec sebelum nama store prosedurnya, tambahkan skema sys, terus sys dot gitu ya, terus nama prosedurnya di depan nama store prosedur, passing parameter setelah nama store prosedur dan menggunakan separator koma jika parameternya dipasing lebih dari satu. Oke. Exec sys spdatabases gitu ya, exec sys dot sp.column sp underscore columns gitu ya. Jadi ini adalah store prosedur yang sering dipakai karena kita mengakses sistem store prosedurnya, maka jangan lupa sys nih, kata-kata sys. Oh sorry, annotate-nya belum ya. Jangan lupa sys ini. Gitu. Ini adalah store procedure column, store procedure database gitu. Nah, ini ada table owner ini menunjukkan skemanya. Terus tabel name menunjukkan nama tabelnya. Oke, kita lihat yang x-axis sp underscore database gitu ya. Jadi menjelaskan tentang database-nya, database name, database size, dari marks, terus ada table qualifier, ini yang sys store procedure columns. Nih, ada nih. Jadi nama kolom table qualifier-nya, terus table owner-nya, table name-nya, column name-nya, data type-nya, terus nama tipenya apa, integer, gitu ya, tipe datanya, precision length. Oh, precision length ini kalian belajar di, nanti saya kulik lagi deh, apa bedanya precision sama length. Oke, store procedure. Udah selesai. Berikutnya adalah dynamic management object. Oke, saya coba lihatkan kalian. Oke. Saya foto dulu. Oke. Dynamic management objects. Oke. Dynamic management views and functions. Mengembalikan informasi mengenai status dari server yang dapat digunakan untuk memonitor kinerja server, mendiagnosa masalah, meningkatkan performa server, maupun menangani troubleshoot. Dibutuhkan permission view server state atau view database state untuk melakukan query terhadap DMV, Dynamic Management Views and Function, gitu ya. Kategori DMV, ada DB, exec, IO, OS, trend. DB itu berarti database related information, informasi yang terkait dengan database. Exec berarti informasi yang terkait dengan eksekusi query. IO, input output, statistik input output. Terus OS, SQL Server Operating System information terkait dengan sistem operasinya SQL Server. Terus trend, transaction related information, informasi yang berkaitan dengan transaksi.
Oke, DMV dapat diimplementasikan sebagai view atau sebagai table value function. Jika DMV sebagai view, maka tidak memerlukan parameter. Contoh, menampilkan daftar koneksi user pada database SQL. Oke, select session ID, login time, program name from system session, where is user process 1. Jadi user process kita coba cek dulu. Session ID, login time, program name. Nah, tuh. Daftar koneksi user pada database SQL. Silakan dicoba nanti kalau praktek ya. Jadi praktek dulu yang ada di ini materi, baru mengerjakan di job sheet. Oke. Seperti ini contohnya. Berikutnya, jika DMV sebagai TVF, maka dibutuhkan passing parameter. Contoh, menampilkan metadata mengenai objek yang pendefinisiannya mengacu pada objek parameter. Oke. Oke. Sorry. Ya, contohnya select referencing schema name, referencing entity name, terus habis itu referencing class dash from system SQL referencing entities, gitu ya. Ini adalah kalian googling aja objeknya ini, nanti ketahuan dia masuk katalog views yang mana. Seperti itu. Oh, oke, udah terima kasih kalau gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ada? Oke, kalau belum ada, sebenarnya saya pengen review materi yang sudah saya jelaskan hari ini sih. Oke. Cuman seems like someone is calling. Oke. Kelas, silakan nyalain dulu videonya sebelum saya akhiri. Oke, ternyata masih di sini ya. Saya pikir udah hilang aja. Ya wes, ada yang didiskusikan? Tidak ada? Oke, kita pindah ke Discord ya kalau ada yang ingin didiskusikan. Sampai ketemu di job sheet. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Saya mohon maaf kalau terlambat. Saya udah bilang jam 8, tapi ternyata masih jam 9. Kita butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan urusannya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.